Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Roma. Saya mengajak kita membaca bersama-sama Roma pasal yang ke-6. Roma 6 kita akan membaca dari ayat yang ke-20 sampai 23. Roma 6 ayat 20 sampai 23. Saya akan bacakan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, supaya apa yang kami dengar adalah firman Tuhan, dan apa yang kami terima adalah pengertian yang digerakkan dan diberikan oleh Roh Kudus-Mu, digerakkan oleh Roh Kudus melalui hamba-Mu, dan diberikan kepada kami juga oleh Roh Kudus yang satu dan sama. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang sudah menafaskan firman kepada para penulis kitab suci, juga adalah Roh Kudus yang akan memberikan terang untuk membuat kami mengerti apa yang sudah Dia nafaskan. Sehingga kami mengenal siapa Tuhan kami, dan pengenalan itu akan membuka pengenalan akan siapa diri kami sesungguhnya. Dan pengenalan akan siapa diri kami sesungguhnya membuat kami bersyukur, karena ternyata ada Allah yang memperhatikan kami sebagai umat, dan memberikan kepada kami hidup yang penuh pengharapan, dan hidup yang penuh kelimpahan di dalam Tuhan. Tolong kami memahami hal-hal ini, sehingga kami tidak mudah untuk terseret dan jatuh di dalam kekosongan hidup dari dunia ini. Biar Tuhan yang berkenan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam ayat yang ke-23, di sini ada kesimpulan yang sangat indah tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan yang lama dan apa yang terjadi di dalam Tuhan. Yang lama upahnya adalah maut, upah dosa ialah maut. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam karunia Allah, ada hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara, tentu ayat ini, ayat 23 adalah kesimpulan yang harus dipahami dari seluruh pembahasan sebelumnya. Ini bukan ayat emas yang kita bisa hafal tanpa tahu konteks. Saudara, perbedaan dari orang-orang Kristen, ya tidak semua tentunya, tapi sebagian gereja, perbedaan dari kekristenan di dalam sebagian gereja dengan tradisi Yahudi adalah kebiasaan untuk menghafal ayat. Kita terbiasa untuk pilih ayat lalu hafal. Orang Yahudi tidak punya kebiasaan itu. Orang Yahudi biasa menghafal sebuah kitab atau menghafal seluruh bagian. Jadi tidak ada ayat per ayat yang dihafal, tapi yang dihafal adalah seluruh bagian. Nah saudara, kita akan memiskinkan diri kita sendiri jika kita memenuhi pikiran kita dengan ayat-ayat hafalan. Maka saudara, kalau mau melatih diri untuk mengenal kitab suci adalah baik jika kita mulai menghafal perikop. Saudara menghafal misalnya Roma 6 seluruhnya, bukan cuma Roma 6 ayat 23, tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi jauh lebih baik ketimbang kita hanya menghafal 1 atau 2 ayat saja. Kadang-kadang ada syarat, misalnya kalau mau jadi guru sekolah minggu atau mau menjadi penatua atau apapun itu, ada gereja yang mensyaratkan harus hafal berapa puluh ayat. Tapi ayatnya dipilih secara random, kadang-kadang dari Kejadian 3 ayat 15, lalu hafal lagi Yohanes 3 ayat 16, kemudian hafal dari Galatia 3 ayat 16, hafal lagi dari Kejadian berapa, kemudian dari Roma berapa, ayat per ayat. Tapi alangkah baiknya kalau kita belajar untuk menghafal seluruh argumen. Bukan hanya sebagian, apalagi satu kalimat, apalagi cuma satu ayat yang bahkan tidak membentuk satu kalimat yang utuh mungkin. Nah demikian juga ayat 23 adalah ayat yang sangat penting. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang disayangkan adalah kalau kita salah memahami apa itu upah dosa ialah maut, dan kita salah memahami apa itu hidup yang kekal. Sehingga kita menafsirkan bahwa ayat ini sedang berbicara bahwa kalau kamu percaya Tuhan, nanti kalau mati kamu masuk surga. Ini kan problem, ya nggak bisa bilang problem, ini anugerah besar. Tetapi jadi problem kalau kita memahami ayat 23 dengan cara sedemikian. Karena kalau kita baca seluruh ayat dari pasal yang ke-6, ternyata arah dari penjelasan pasal 6 tidak ke situ. Arah dari penjelasan pasal 6 melanjutkan argumen dari pasal 5 adalah mengenai bangkit di dalam Kristus. Kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan yang dulu. Yang dulu adalah hidup di bawah perhambaan dosa.
Yang sekarang adalah kehidupan di dalam kerelaan untuk menjadi hamba. Dan itu artinya engkau bebas. Bebas untuk memperhamba diri dengan kerelaan. Karena gerakan dan dorongan kasih. Nah saudara, kalau ini yang sedang di-argue, ini yang sedang dibagikan di dalam pasal yang ke-6, tentu aneh. Kalau kita kemudian menafsirkan ayat yang ke-23 sebagai sesuatu yang lepas dari seluruh pergumulan tentang kehidupan diperbudak dosa. Dan kehidupan menjadi hamba Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Nah jadi kita akan kehilangan banyak berita yang indah dari kitab suci. Kalau kita tidak memberikan perhatian kepada ajaran. Tetapi memberikan fokus kepada ayat yang akhirnya kita masukkan konten yang salah dari pikiran kita sendiri. Saudara bisa baca ayat 23 dan saudara bisa memasukkan segala macam ide agama. Dan ide agama yang biasanya kita akan masukkan adalah, kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, nanti kalau kamu mati, kamu akan masuk neraka. Kalau kamu terus mau percaya Tuhan Yesus, nanti kalau mati kamu akan masuk surga. Nah saya tidak bilang itu hal yang salah tentunya, tetapi pasal 6 tidak sedang membicarakan hal itu masalahnya. Ini sama dengan kalau saudara mendengar seseorang berbicara, saudara cuma ambil kalimat terakhir, lalu saudara masukkan segala macam pengertian yang gak nyambung dengan argumen yang dia coba berikan. Kalau saya bicara kepada saudara misalnya, wah saya sangat lelah ya karena akhir-akhir ini saya dipaksa untuk kerja keras membersihkan seluruh gereja. Misalnya ini contoh ya, saya nggak lakukan itu, tapi misalnya saya mengatakan demikian. Boleh tidak kita pikirkan kemungkinan untuk menambah pekerja di gereja ini. Ini sekali lagi ini contoh, ini nggak ada kaitan dengan kasus yang terjadi di sini. Nah lalu saudara mengatakan, oh saya sangat tertarik dengan kata-kata terakhirmu. Yaitu mari kita tambahkan pekerja. Nah tambahkan pekerja itu sangat penting. Karena itu yang saya alami juga di dalam kantor saya. Nah menambahkan pekerja adalah teori yang dipikirkan oleh para manajer di dalam sejarah ekonomi dan lain-lain. Saudara bagikan itu. Ya tentu itu nggak nyambung dengan apa yang saya coba sampaikan. Lalu saudara akan mendiskusikan tentang menambah pekerja, saudara mendefinisikan arti pekerja, saudara memasukkan konten dari pemikiran Karl Marx mungkin atau dari pemikiran Adam Smith tentang apa itu pekerja. Pekerja memberikan nilai harga, ini Adam Smith punya teori kan, kamu pakai berapa pekerja itulah harga barangmu. Sedangkan Karl Marx mengatakan enggak, harga barangmu harusnya kembali ke pekerja bukan ke kantongmu. Nah saudara, diskusi ini meskipun benar dan adalah teori yang memang ada di dalam sejarah, tapi enggak nyambung dengan apa yang saya coba sampaikan. Maka saya akan koreksi saudara dengan mengatakan, oke, teori dan perdebatan kita tentang pekerja dan juga nilainya dan kaitannya dengan harga barang itu sangat baik. Tapi saya lagi nggak ngomong itu. Saya lagi ngomong saya sangat lelah karena saya harus bersihkan gereja sendiri. Boleh nggak kita tambah pekerja untuk membersihkan gereja misalnya. Nah saudara bisa lihat ketidaknyambungan yang terjadi karena fokus kepada satu bagian yang ditafsirkan sekenanya, sesukanya. Nah demikian juga ayat 23. Ayat 23 bukan ayat yang pisah dari pasal 6. Maka kita tidak bisa menghafal ayat ini, lalu mengkategorikannya dan juga memasukkan segala pergumulan yang kita pikir penting, tetapi nggak nyambung dengan pasal 6. Maka sekali lagi, saudara percaya Tuhan Yesus, saudara mengalami hidup yang kekal, dalam arti kalau saudara meninggalkan dunia ini, saudara akan bersama dengan Tuhan, itu benar. Tetapi ada hal lain yang sedang dibahas di Roma pasal 6, yaitu mengenai hidup bebas dari perhambaan dan hidup rela menjadi hamba. Hidup bebas dari perhambaan dosa dan hidup dengan rela menjadi hamba karena cinta kasih. Saya sudah menjelaskan tentang hal ini, seorang ibu akan dengan rela mencintai anaknya dan memperhamba diri untuk bayinya misalnya. Kalau bayinya nangis, dia akan tangani. Kalau bayinya harus dibersihkan dan diganti popok, dia akan lakukan. Kalau bayinya lapar, dia akan perhatikan makanannya. Kalau bayinya punya ketidaknyamanan dalam tubuhnya, dia akan cari tahu. Dan dia akan coba berikan perawatan apa yang diperlukan oleh bayinya. Ini memperhamba diri. Tapi seorang ibu memperhamba diri kepada anak di dalam kasih. Dengan demikian dia bebas. Sedangkan seorang berdosa yang terus melakukan dosa tidak bisa lepas. Dia sedang memperhamba diri kepada dosa dan dia tidak bebas. Nah ini yang Paulus sedang bagikan. Maka Paulus mengatakan di ayat yang 20. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kamu bukan bebas untuk melakukan dosa loh. Kamu bebas dari kebenaran. Orang berdosa tidak bisa bilang, saya bebas. Saya bisa lakukan apapun yang saya mau. Kalau saya mau marah, gak ada orang bisa larang saya. Kalau saya mau mabuk, tidak ada orang bisa larang saya. Kalau saya mau pakai uang saya, tidak ada yang bisa larang saya. Saya bebas. Tapi saudara Paulus akan mengatakan, iya kamu bebas dari kebenaran. Bukan bebas untuk melakukan apa yang kamu mau. Engkau sedang bebas dari kebenaran.
Orang yang berpikir dia bisa hidup sesukanya, dia sedang bebas dari kebenaran. Bukan bebas untuk melakukan. Dia tidak tahu apa itu kebenaran. Dia nggak mengerti keindahan hidup di dalam kebenaran. Kasihan. Maka saudara, argumen Paulus di dalam ayat-ayat di pasal 6 sangat penting untuk kita perhatikan. Lalu bagian akhir dia mengatakan upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal. Saudara, kata hidup yang kekal di dalam kata asli itu ada kata aion yang sebenarnya artinya itu zaman. Artinya adalah hidup yang lintas zaman. Zaman sekarang yang penuh dengan kekacauan dan dosa akan kita lewati, dan zaman yang baru, yaitu zaman Sang Mesias, akan kita masuki. Jadi saudara, ini bukan mengenai kalau mati masuk surga. Ini adalah mengenai kehidupan yang melintasi zaman. Melintasi time, melintasi era. Era yang pertama adalah era di dalam evil, di dalam kekacauan ada dosa, dan juga ada anugerah Tuhan yang masih minor. Belum Tuhan nyatakan secara total, secara universal. Tetapi nanti akan ada saat di mana Tuhan menganugerahkan anugerahnya. Memberikan kehadirannya secara total, sehingga tidak ada lagi yang kacau dan berdosa di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini yang Paulus sedang katakan, bahwa upah dosa ialah maut, sedangkan karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang akan membawa kita masuk ke dalam zaman yang baru, di mana Sang Mesias bertakhta, dan seluruh kedamaian, kesejahteraan, dan berkat yang Dia mau berikan akan diberikan dengan sempurna. Nah, maka kita mesti tahu perpindahan ini itu perpindahan model apa sih? Apa yang dimaksudkan dengan pindah hidup yang sekarang masuk ke dalam kehidupan yang model baru? Hidup model baru itu model apa sih? Nah, ini jadi pergumulan yang harus kita mengerti dulu sebelum kita lanjutkan. Sebelum ini jadi pergumulan kita sendiri. Saya ingin hidup di dalam keadaan yang baik, tapi saya sedang hidup di dalam keadaan kacau. Aku ingin jadi baik, bagaimana caranya? Nah, ini kan tema yang sebenarnya sangat wajar dipikirkan oleh semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak pikirkan ini. Aku sedang hidup di dalam keadaan yang kacau, apapun itu kekacauannya. Kekacauan karena penyakit fisik, atau kekacauan karena gejolak ekonomi, kekacauan karena kesehatan terganggu, kekacauan karena dianiaya, ditindas, atau apapun itulah. Aku ingin bebas dan ada di dalam keadaan hidup yang lebih baik. Nah, ini yang jadi pergumulan semua manusia sepanjang zaman, dan ini pergumulan yang mau dijawab oleh kitab suci. Sayang sekali ketika kita membaca kitab suci dengan cara yang salah. Seperti tadi misalnya ayat ini sedang berkata bahwa kalau saya mati nanti saya akan masuk surga. Akhirnya kita tidak mengerti bahwa Alkitab itu sangat relevan untuk pergumulan kita di sini. Alkitab bukan buku tentang how to live in heaven. Saudara nggak akan baca itu dimanapun, nggak ada caranya. Cara hidup di surga itu bagaimana? Tidak ditulis di dalam kitab suci. Ini adalah tentang how to live in this earth, di dalam ciptaan Tuhan ini. Di dunia yang Tuhan sudah ciptakan. Bagaimana engkau seharusnya hidup? Nah, ini jadi tema yang digumulkan oleh semua manusia. Dan ketika Alkitab menyajikan pengenalan akan Tuhan di dalam konteks itu, baru kita mengerti betapa relevannya berita Alkitab. Kenapa banyak orang anggap Alkitab tidak relevan? Karena sayangnya kesaksian hidup orang Kristen yang memperlakukan Alkitab sebagai berita untuk zaman yang asing, yang gak jelas di mana, dan yang tidak ada kaitan dengan kehidupan kita sekarang. Kehidupan kita sekarang adalah kehidupan yang boleh disingkirkan, dan sekarang kita menantikan kapan kita diangkat. Kita menantikan rapture, kita menantikan pengangkatan. Nah saudara, gak heran banyak orang sangat negatif sama Alkitab, karena disajikan di dalam pengertian yang salah oleh orang Kristen. Alkitab bukan buku tentang rapture, bukan buku tentang pengangkatan, bukan buku tentang nanti kalau sudah ada tanda-tanda zaman, naik ke loteng karena Tuhan akan angkat kamu. Kenapa harus loteng? Karena itu lebih dekat dengan surga. Nah jadi saudara, ini bukan buku tentang itu ya. Harap kita tidak membuat firman Tuhan menjadi kalimat-kalimat aneh bagi dunia ini yang tidak relevan, tetapi harap kita mengerti betapa besarnya pengharapan yang Alkitab berikan kepada orang-orang yang tengah bergumul mengenai problem dan juga mengenai kehidupan di tengah dunia ini. Baru kita bisa membuat pengertian Injil masuk ke dalam kehidupan semua orang yang sedang mencari. Saya sangat tertarik di dalam salah satu sesi, sekarang saya sudah lupa dikatakan siapa ya, satu hari ada banyak orang yang mengatakan bahwa ketika saudara mengabaikan kehidupan di bumi, saudara tidak akan bertanggung jawab sebagai seorang saksi. Ketika saudara menjadi sama dengan bumi, sama dengan dunia, saudara tidak mungkin menjadi saksi. Jadi sama dengan dunia membuat engkau tidak bisa jadi saksi.
Menganggap dunia tidak penting juga membuat engkau tidak bisa jadi saksi. Orang yang bisa menjadi saksi adalah orang yang menyadari pentingnya kehidupan di sini, namun tidak menjadi sama di dalam pencarian solusi dengan orang-orang di dunia ini. Nah maka saudara, pergumulan yang dimiliki dunia sama dengan yang dimiliki oleh orang Kristen. Orang Kristen pun ingin hidup yang lebih baik, ingin hidupnya berubah, ingin hidupnya menjadi lebih baik. Dan orang Kristen tidak mendapatkan jawaban dari Alkitab yang mengatakan, sudah nggak apa-apa hidupmu kacau di sini, nggak apa-apa, tahan sebentar lagi, nanti kamu akan mati dan kamu akan masuk surga dan semua akan baik-baik saja. Enggak, ada tawaran untuk perubahan sekarang, bukan nanti tapi sekarang. Nah ini namanya kabar baik. Injil adalah sesuatu yang dikabarkan dan menuntut respons yang segera yang namanya pertobatan. Injil bukan janji yang mengatakan, nggak apa-apa, nanti kamu akan mendapatkan anugerah Tuhan. Nanti kamu akan dapat semuanya. Saudara, janji nanti itu tetap ada dalam Injil, tapi respon sekarang juga harus ada. Saya memberitakan Injil dan saya tuntut orang yang mendengar Injil untuk berespon sekarang. Merubah hidupnya sekarang, bukan tunggu nanti, saat ini. Saat Injil diperdengarkan. Nah jadi problem dari manusia dialami oleh semua orang. Semua bergumul, bagaimana harusnya kita hidup? How should we then live? Bagaimana kalau begitu harusnya kita hidup? Apa yang kita bisa nikmati? Apa yang kita boleh dapatkan? Apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang harus kita jalani? Apa yang harus kita cari? Nah semua ini digumulkan, terus dicari. Tetapi dunia tersesat di dalam pengertian yang salah, di dalam keadaan yang kacau karena satu hal fatal yang dilakukan orang dalam dosa, yaitu mengenyahkan Tuhan. Nah ini yang Paulus katakan di Roma 1, ingat argumen dari surat Roma saling berkait. Roma 1 sudah mengatakan problemmu yang paling besar adalah kamu mengabaikan Tuhan dan kamu menyembah berhala. Oh saya sudah menyembah berhala, saya berdosa ya, jadi saya dikuasai setan. Bukan masalah dikuasai setan. Masalah dikuasai setan atau tidak itu tidak jadi problem yang utama di Alkitab. Yang jadi problem adalah engkau tidak setia kepada Tuhan. That's the main problem. Ketidaksetiaanmu kepada Tuhan akan merusak hidupmu. Setan gak perlu ngapa-ngapain. Nah banyak orang salahkan setan terus ya kalau hidupnya kacau. Kenapa bisnisnya rusak? Mungkin ada kuasa jahatnya, panggil pendeta doakan, tengking. Supaya nanti pabriknya menjadi bersih dari kuasa jahat. Karena kita kurang laku karena ada kuasa jahat. Demikian juga orang dalam dosa. Kenapa kamu gak mau bertobat? Masih ada setan malas, masih ada roh jahat yang menguasai hidup saya. Tolong tengking roh jahat. Saudara, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, tidak mencintai Dia dan tidak berkomitmen kepada Dia, setan gak perlu ngapa-ngapain. Hidupmu akan hancur kok. Nah jadi saudara, Roma 1 memberikan pengertian penting ini ya. Bahwa semua manusia harusnya bisa mengenal Allah karena Allah sudah menyatakan diri di dalam ciptaan. Ciptaan itu penting. Allah menyatakan dirinya di dalam ciptaan, tapi manusia menolak kemuliaan Allah, menolak pernyataan Allah. Sebaliknya bukannya menyembah Tuhan, mereka menyembah yang lain. Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang penuh dengan kecemaran. Tuhan bilang, oke, saya biarkan kamu. Tuhan bebaskan manusia. Nah ini unik ya, saudara mau bebas, Tuhan bilang, ya saya berikan kamu kebebasan. Dan Paulus menjelaskan, itu kebebasan yang akan membelenggu kamu. Jika engkau tidak mau diatur, engkau sedang bebas dari kebenaran. Karena pengaturan Tuhan adalah pengaturan kebenaran. Nah maka Paulus mengatakan manusia tidak mau mengenal Allah, manusia menyembah berhala. Jadi ada Allah, ada berhala. Bagaimana Alkitab mengkontraskan antara penyembahan kepada Allah dan berhala? Ini penting untuk kita pahami. Karena kalau kita sudah memahami benturan Allah dan berhala, ini tema utama di dalam Alkitab. Baru kita akan mengerti what's wrong with us, apa yang salah dengan kita ya. Dan biasanya kita akan lihat bahwa benturan antara Allah dan berhala itu tidak relevan. Kita sering baca Alkitab dan mengatakan, ini apa kaitannya dengan hidup saya ya? Duh, saya nggak ada kaitan dengan Baal. Kenapa Alkitab singgung Baal terus di perjanjian lama? Oh, ini kan berita perjanjian lama ya, sudah nggak berlaku lagi. Ya sudah, kita baca perjanjian baru lebih relevan. Tapi saudara salah, pengertian itu pengertian yang ngawur. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, menganggap serius tema berhala. Dan kalau kita mau simpulkan, kita nggak ada waktu untuk bahas lebih detail ya. Penyembahan berhala sebenarnya intinya adalah penolakan untuk setia kepada Tuhan. Ini bukan mengenai kuasa jahat yang akan ganggu saudara. Kuasa jahat yang ganggu saudara itu hal minor. Alkitab nggak pernah terlalu serius membahas itu. Saudara kalau baca Taurat, pernahkah ada di dalam bagian Taurat yang mengatakan, beginilah cara kamu usir setan? Kalau ada coba, saya ingin tahu ayatnya, karena saya belum ketemu. Kalau ada, ya silakan tunjukkan. Tapi ayat yang mengenai penyakit kulit,
ayat yang mengenai kemiskinan, ayat yang mengenai kelaparan, ayat yang mengenai kalau mau perang, ayat yang mengenai kalau menikah mesti bagaimana. Itu memenuhi seluruh Taurat. Seluruh kitab suci penuh dengan isu-isu yang kita hadapi sekarang. Dan tidak banyak singgung tentang bagaimana kita mengusir setan. Kalau saudara bilang, tapi Yesus mengusir setan, Paulus mengusir setan. Oke, ada deskripsi itu. Tapi nggak ada penjelasan bahwa kita harus melakukan perintah dengan cara yang bersifat ritual. Saudara nggak akan temukan ritual usir setan di Alkitab. Kalau ketemu Alkitabmu ngawur gitu ya, itu bukan Alkitab yang sama berarti. Nggak ada ritual pengusiran setan. Saudara bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada satupun ajaran mengenai ritual usir setan. Itu sebabnya kita bingung gimana ya kalau ada setan, cara ngusirnya gimana? Yesus sih lakukan ini, tapi kok nggak ada perintahnya kita harus lakukan itu. Apakah kita cuma teladani Yesus lalu lakukan? Kalau Yesus usir setan cara begitu kita juga lakukan, ya berarti saudara harus adil. Saudara juga harus lakukan jalan di atas air, lakukan memberkati 5 roti lalu jadi makanan untuk 5.000 orang laki-laki, dan kayaknya agak susah ya melakukan semua itu. Nah jadi saudara kita mesti tahu, Alkitab mengurusi hal-hal yang sehari-hari kita hadapi. Lebih banyak penjelasannya ketimbang hal-hal yang supranatural. Alkitab bukan buku supranatural. Alkitab adalah tentang problem kemanusiaan dan bagaimana mengatasinya sebenarnya. Maka saudara, benturan antara Allah dan berhala, ini bukan benturan antara ada kuasa jahat yang mencengkram kamu dan ada kuasa Tuhan yang akan bebaskan kamu. Bukan, ini tentang engkau. Waktu engkau menolak tunduk kepada Tuhan, engkau sedang dibelenggu oleh dirimu sendiri, oleh dosamu, oleh kecemaranmu. Pasal 5 dan pasal 6 tidak bahas tentang setan. Pasal 5 dan pasal 6 sedang bahas tentang kita dibelenggu oleh keinginan kita sendiri. Saudara coba jalankan hidup yang keras kepala ya, yang ngawur, yang pokoknya maunya saya sendiri. Saudara akan sadar bahwa gaya hidup seperti itu akan bikin saudara bentur dengan siapapun. Dan kecenderungan saudara untuk negatif dan buruk. Pokoknya yang salah adalah semua orang, bukan saya. Yang salah adalah dunia, yang salah adalah teman-temanku, yang salah adalah orang di sekelilingku. Saudara akan makin sadar hidup saudara mirip neraka. Dan yang bikin hidupmu mirip neraka bukan setan, tapi engkau sendiri yang mau bebas. Kebebasan yang membelenggu. Karena Paulus mengatakan, waktu kamu pikir dirimu bebas, kamu hamba dosa. Dan waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bukan bebas melakukan apa yang kamu mau. Kamu tidak benar, kamu bebas dari kebenaran. Nah, maka tema tadi penting untuk memahami apa itu hidup di dalam kebenaran, menyembah Tuhan dan menyembah berhala. Apa itu menyembah berhala? Menyembah berhala intinya itu bukan agama mana yang disembah atau dewa mana atau setan mana yang kita sembah. Intinya adalah engkau menyembah berhala berarti engkau tidak mau setia kepada Tuhan. Ini sama seperti seorang suami yang mengatakan, saya mau tidur dengan perempuan lain aja. Bukan, yang jadi problem bukan perempuan yang lain itu, yang jadi problem adalah engkau tidak setia kepada pasanganmu. Jika seseorang tidak menikah atau jika seseorang punya istri sendiri, dia tidur dengan istrinya, no problem. Masalahnya bukan hubungan seksualnya. Tapi yang jadi problem adalah ketidaksetiaan kepada perjanjian. Maka saudara, penyembahan berhala adalah ketidaksetiaan kepada Allah. Nggak ada kaitan dengan siapa yang disembah. Saya kadang-kadang geli ya lihat ini, kalau lihat grup rock yang memuja-muja dewa-dewa yang ada disebut Alkitab misalnya. Memuja Molok, memuja siapa lagi, itu benar-benar nggak ngerti Alkitab loh. Alkitab nggak peduli siapa itu Baal, Molok, mengolok-olok atau siapapun itulah. Alkitab nggak peduli nama-nama berhala. Saudara mengatakan, itu ada orang penyembah Lucifer. Alkitab nggak peduli Lucifer. Lucifer itu nothing bagi Alkitab. Yang jadi problem adalah engkau tidak mau menyembah Tuhan. Maka saudara, ada orang mengatakan, aku penyembah setan. Ya nggak masalah, kamu mau sembah siapapun. Sama buruknya dengan orang yang mengatakan, aku menyembah uang. Aku menyembah karirku. Aku menyembah kesuksesan. Aku menyembah diriku sendiri. Semua itu problemnya sama. Nggak mau Tuhan. Jadi saudara, bukan problem siapa yang kau sembah, yang problem adalah mengapa engkau tidak menyembah Tuhan. Nah itulah perbenturan antara menyembah Tuhan dan menyembah berhala. Ini benturannya. Problem dari menyembah berhala adalah engkau tidak menyembah Tuhan. Lah terus kalau enggak menyembah Tuhan, rusaknya apa? Apa salahnya kalau enggak menyembah Tuhan? Kita kan hidup di dalam era kehidupan kebebasan beragama. Betul. Saudara dan saya hidup di dalam keadaan ini ya, keadaan yang sangat menghargai kebebasan agama. Dan kita harus lakukan itu. Orang yang beragama lain perlu kita hargai kebebasannya. Di dalam salah satu sesi, lagi-lagi saya lupa siapa, pokoknya ada sesi di Global Convention kemarin lah. Dikatakan bahwa toleransi itu adalah kalimat yang gak boleh ada seharusnya. Gak boleh ada toleransi. Karena toleransi mengasumsikan ada yang menguasai, lalu yang menguasai mengatakan saya izinkan kamu beragama lain.
Saudara, kita beragama nggak perlu minta izin dari agama lain kok. Maka bukan toleransi tapi kebebasan beragama. Itu yang diperjuangkan oleh negara kita. Negara kita harus memberikan kebebasan beragama, bukan memperjuangkan toleransi. Agama satu tidak perlu memberi izin kepada agama lain untuk beribadah. Agama lain boleh jalankan, suka atau tidak suka, dimiliki oleh perasaan hati dari agama yang lain lagi. Kita mau suka mau nggak suka, kita harus terima orang lain beragama, beribadah berdasarkan agamanya. Orang beragama lain suka tidak suka harus harus terima bahwa kita boleh beragama, boleh beribadah, boleh melakukan apa yang agama kita perintahkan tanpa harus minta izin dari mereka. Nah, ini yang belum terlalu benar-benar diperjuangkan, atau ya bukan benar-benar diperjuangkan, belum benar-benar terbaca di dalam banyak daerah, banyak tempat di negara kita. Nah, maka saudara sekalian, kebebasan beragama harus ada. Saudara harus mengetahui, orang lain menyembah ilah, menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah apapun yang mereka mau. Mereka boleh menjalankannya, itu dilindungi oleh undang-undang. Namun di dalam sudut pandang Kristen, saudara tahu, ada problem dengan tidak menyembah Tuhan. Problemnya besar sekali. Apa yang jadi problem? Kitab suci menjelaskan, di dalam Tuhan ada kemenangan dari keadaan kacau. Nah, ini pola yang Alkitab bagikan ya. Di dalam kisah penciptaan ada kacau balau dan kosong. Baru setelah Tuhan menciptakan, menangani seluruh ciptaan, maka terjadilah keadaan sungguh amat baik. Kacau, baik. Nah, ini dua hal yang sepertinya saling bentur. Kuasa kacau dan kuasa kebaikan. Hal yang kacau dan hal yang memberikan kelimpahan. Hal yang kacau dan kosong dan hal yang teratur dan limpah. Nah, dua ini akan saling bentur. Saudara akan mengalami ini di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Kekacauan di dalam kitab suci sering diidentikan dengan kegelapan atau kuasa yang menghancurkan kehidupan. Kuasa yang anti hidup. Perang misalnya itu bagian kekacauan. Perang yang akhirnya membuat orang benar hancur. Itu merupakan kuasa kekacauan. Pemerintah yang tidak adil itu adalah bentuk kuasa kekacauan. Orang yang jahat kepada orang lain, ini bentuk kuasa kekacauan. Dan kehidupan manusia adalah kehidupan yang seperti menjadi medan peperangan antara kuasa kacau dan kebaikan. Kuasa kacau dan kebaikan. Ini pertempuran yang orang akan pahami ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada hal kacau, ada hal baik, ada hal rusak, ada hal yang baik, ada hal yang membuat mati, ada hal yang memberikan hidup. Nah, saudara, banyak agama coba perlakukan bagaimana memahami perbenturan ini. Bagaimana kita menggumulkan dan mengerti keadaan kita di dunia ini ya. Kenapa ada hal buruk? Lalu kenapa kita mesti berjuang di tengah-tengah keburukan ini? Mengapa ada keadaan tidak ideal? Mengapa begitu banyak hal yang ingin saya dapatkan untuk memperoleh hidup yang lebih baik? Itu tidak terjadi. Mengapa bukannya hidup malah ada kematian? Mengapa bukan sehat malah ada sakit? Mengapa bukan damai malah ada pertentangan, pertengkaran, kebencian, perkelahian? Mengapa bukannya kehidupan yang baik malah ada perang? Ini jadi tema yang dipikirkan, orang terus pikir, lalu coba cari jawabannya. Ada yang mengatakan ya memang dunia kayak begini, mau gimana lagi. Kalau dunia sudah begini ya terima aja lah, memang kacau kok. Tapi ya gak apa-apa, nanti kita akan mati dan kita akan temui dunia yang lebih baik, yang tanpa kekacauan. Ada lagi yang mengatakan, kacau itu kan tafsiranmu. Kamu pikir itu kacau, tapi kalau kita lihat di dalam keseluruhan itu harmonis. Jadi kacau gak kacau itu tafsiranmu. Kalau engkau lihat dari kacamata yang lebih besar, semua yang kamu anggap kacau sebenarnya punya tempat di dalam keadaan total yang harmonis. Ada lagi yang mengatakan baik dan jahat adalah kuasa yang berperang selama-lamanya. Saudara kalau belajar filsafat atau belajar teori ajaran dari agama manapun, isu ini akan dibahas. Bagaimana kebaikan menang atas kejahatan. Ini bukan cuma tema etika, ini juga tema filosofi yang dalam aspek yang lain dan juga tema agama. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kekacauan yang bisa terjadi. Jadi ada motif kalau kita mau bilang, motif kacau dan baik seperti saling bertarung. Kacau dan baik seperti saling berperang. Kacau dan baik seperti kekuatan yang sangat ingin kita hindari, yang kacau, dan sangat ingin kita miliki, yang baik. Dan tanpa disadari ini yang sebenarnya kita sedang cari. Saudara sedang cari hidup yang tak kacau. Kenapa cari uang? Supaya tak kacau. Apa itu kacau? Kacau itu kalau mau makan gak ada uang. Bahaya kan? Jadi coba timbun uang sebanyak-banyaknya supaya hidup gak kacau lagi. Sudah punya uang banyak baru sadar, ternyata masyarakat kita kacau, ada rampok. Sehingga saudara ketakutan kalau uang dirampok. Baru saudara sadar, ternyata kondisi sosial kita kacau. Bagaimana bikin kondisi sosial baik? Oh, saya nggak boleh egois ya. Saya nggak boleh cuma pikir diri. Saya mesti pikir bagaimana bersumbangsi untuk ada keadilan, untuk ada keadaan yang lebih baik. Dan saya nggak bisa lakukan itu sebagai pengusaha misalnya.
Saya harus lakukan itu sebagai politisi, misalnya ya, ada orang yang ngomong gitu kan. Kenapa? Mau bikin keadaan kacau di masyarakat hilang, lalu menjadi lebih baik. Kacau versus baik. Nah jadi saudara, kacau versus baik, ini tema hidup yang kita sedang alami dan jalani. Maka kita perlu tahu bagaimana Alkitab treat tema ini. Bagaimana Alkitab menjelaskan apa yang bikin kacau dan apa yang bikin baik. Saudara bisa spekulasi dan bisa ambil begitu banyak cerita tentang kenapa bisa ada kacau, kenapa bisa ada baik. Ada yang mengatakan kekacauan bermula ketika ada malaikat yang penting itu. Malaikat yang hebat, seorang kerub yang mulia, mulai mengincar takhta Tuhan. Nah ini merupakan motif perang dari kitab Henokh, bukan dari kitab suci kita ya, nggak ada kitab suci kita bilang gitu. Yang sangat dikagumi oleh John Milton. Lagi-lagi ini bukan dari Alkitab, saudara nggak lihat pembahasan tentang pemberontakan ini dari kitab suci, tapi ini adalah tradisi Yahudi yang kemudian sangat digandrungi oleh seorang sastrawan yang sangat berpengaruh namanya John Milton. Ada kekacauan di sorga karena ada malaikat mau berontak. Lalu pemberontakan itu dilakukan, tapi muncul Mikael, sang pemimpin malaikat yang sangat jago itu. Dia akhirnya menghancurkan yang memberontak itu, kerub yang lain, kerub lawan kerub, malaikat lawan malaikat. Terjadi peperangan di sorga dan iblis, malaikat yang tadinya bagus itu kalah, lalu dia disingkirkan dan dibuang ke bumi. Nah saudara, sebenarnya kalau mau lihat lebih detail dari tradisi Yahudi, ini bukan cuma perang antara Mikael dan setan di surga. Cerita Yahudi itu lebih kompleks lagi ya. Cerita Yahudi itu adalah tentang perebutan tentang keadaan di bumi sebenarnya. Ada malaikat-malaikat yang namanya Watchers yang jatuh di dalam dosa karena ingin menikah dengan perempuan-perempuan manusia. Lalu surga mengatakan, gak boleh, malaikat gak boleh nikah dengan manusia. Tapi apa boleh buat sudah cinta. Maka mereka melanggar perintah ini, lalu Tuhan mengutus 3 malaikat. Ada Mikael, ada 4 malaikat. Ada Mikael, ada Rafael, ada Gabriel. Satu lagi, Rafael, Gabriel, dan something L yang lain. Saya lupa siapa, nggak penting lah ya saudara, nggak usah catat juga ini. Lalu terjadi peperangan, Mikael tugasnya adalah menangkap malaikat ini yang sudah jatuh. Gabriel tugasnya adalah bikin pecah antara mereka. Kemudian Rafael tugasnya adalah menangkap seorang namanya Azazel. Ya, ini juga nggak ada di dalam Alkitab, ada malaikat namanya ini. Lalu terjadi peperangan. Nah saudara, ini adalah satu usaha untuk menjelaskan kekacauan. Dengan mengatakan kekacauan itu terjadi karena ada lawannya Tuhan bangkit lalu perang lawan Tuhan. Berani-beraninya kamu lawan Tuhan. Akhirnya gara-gara kamu semua jadi kacau. Tapi saudara, alasan Alkitab tidak terlalu banyak memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Dari mana setan? Kuasa jahat itu muncul dari mana? Alasan Alkitab tidak banyak singgung itu. Yang singgung itu adalah kitab dari tradisi Yahudi setelah perjanjian lama. Gak masuk dalam Alkitab kita. Atau dari tradisi John Milton. Alasan Alkitab tidak banyak singgung itu adalah Alkitab ingin beritahu problem utamanya itu engkau. Bukan setan. Problem utamanya bukan ada kosmos yang rusak. Yang membuat kita tidak bisa lepas. Problem utamanya adalah engkau punya problem. Apakah cuma kita? Apakah setan gak real? Setan real, dia benar-benar ada. Tapi alasan Alkitab tidak banyak singgung adalah untuk menjelaskan problem utama adalah kamu. Dan Tuhan punya cara untuk kamu lepas dari problem ini. Ini membuat kita akan introspeksi ke dalam, bukan keluar. Melihat ke dalam dan bukan ke lingkungan. Kalau saudara cuma lihat lingkungan, saudara akan terus salahkan lingkungan. Ada orang mengatakan, saya sangat sedih karena punya papa mama kurang baik. Akhirnya saya tumbuh jadi pemuda yang tidak baik. Saya tanya, problem papa mamamu apa sih? Dia jelaskan, papa suka begini, mama begini. Saya bilang, begitu banyak orang juga punya problem dengan papa mama yang bahkan lebih buruk. Jangan salahkan itulah. Masa lalumu ya masa lalu. Kalau kita terus-menerus mengatakan, ya dunia seperti ini, kuasa jahat seperti ini, ada pemberontakan malaikat, gara-gara Lucifer berontak saya jadi begini. Ya saudara nggak akan bisa mengerti apa yang Alkitab coba ajarkan tentang problem ini loh. Kacau itu kenapa? Karena kamu. Engkau harus kembali ke Tuhan. Itu yang jadi tawaran Alkitab. Bukan masalah kenapa lingkunganku begini. Nah jadi saudara, ini adalah shift yang sangat penting. Semua pengertian agama akan menyalahkan lingkungan, tetapi Tuhan akan mengatakan, lihat dirimu. Karena kalau kita tidak tahu akar masalah, yaitu diri kita akan sulit mendapatkan besarnya anugerah Injil yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah itu sebabnya Paulus mengatakan, waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ingat tadi motif dosa dan kebenaran bertengkar, berperang, sekarang hilang dalam Paulus. Paulus tidak sedang mengatakan ada dosa dan kebenaran berperang, kamu cuma korban.
Ini sama seperti pepatah ya, 2 gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Kamulah pelanduk. Paulus nggak bilang itu. Paulus mengatakan, kamu dulu adalah hamba dosa, sekarang kamu harus kembali. Kamu dulu bebas dari kebenaran, sekarang kamu harus kembali ke kebenaran. Nah jadi saudara, ada treatment yang menarik di sini, ada penjelasan yang menarik tentang perang kosmos itu loh. Tentang gelap dan terang, tentang jahat dan baik yang sedang berperang. Paulus nggak tertarik untuk mengatakan, kamu harus tahu ya problem besar ini, dan kita tinggal tunggu siapa yang menang. Nanti siapa yang menang kita akan berbagian di situ. Enggak. Paulus sedang mengatakan problem paling besar adalah covenant. Perjanjian dengan Tuhan dilanggar. Siapa yang langgar? Engkau. Maka saudara, keunikan dari Paulus adalah dia mengatakan kamu di dalam Adam bersalah, bukan kamu di dalam setan. Sekarang kalau saudara mau urut-urut ya, saudara berdosa karena apa? Saudara bisa urut-urut, saya berdosa karena dipengaruhi teman. Teman berdosa karena dipengaruhi temannya lagi. Temannya teman berdosa karena dipengaruhi temannya teman. Lalu temannya teman berdosa karena dipengaruhi temannya teman. Lalu temannya teman berdosa karena dipengaruhi oleh temannya teman. Lalu teman yang paling awal ini siapa? Misalnya kita bilang manusia pertama dong. Dia problem pertama kok. Adam. Nanti Adam akan bilang bukan aku loh. Perempuan yang ditempatkan Tuhan di sisiku. Dialah yang bikin aku makan. Nanti perempuan itu bilang ular. Nanti ular bilang pengaruh jahat dalam diriku. Nanti tanya lagi, pengaruh jahat dari mana? Akhirnya kita bicara tentang metafisik, ada jahat dan baik yang sedang bertengkar. Kita cuma korban. We are merely victim. Bukankah ini yang merusak banyak orang? Aku cuma korban kok. Korban kekerasan papa mama, korban kekerasan negara, korban ini, korban itu. Makanya saya brengsek, makanya saya rusak. Oh saudara, Alkitab nggak tertarik untuk memberikan penjelasan tentang siapa pertama bersalah. Isu awal di mana? Yang punya dosa mula-mula siapa? Ya teologi kadang membahas ini kan. Dari mana asal dosa? Lalu dibahas, oh dosa itu dari pemberontakan setan. Dari mana pemberontakan setan? Dari kebebasan yang dia miliki. Kalau Tuhan yang ciptakan, kenapa Tuhan gak ciptakan dia dengan tanpa kebebasan? Oh gak bisa karena Tuhan gak tertarik untuk menciptakan robot atau apapun itulah. Tapi saudara, misteri tetap misteri. Alkitab tidak terlalu tertarik untuk memberikan penjelasan dan harusnya kita gak terlalu tertarik untuk mencari tahu dan berspekulasi. Karena makin kita tertarik untuk mencari tahu mana asalnya, jahat ini dari mana. Kita kehilangan fokus, yaitu diriku yang jahat ini mau diapain. Diriku yang jahat mesti diapain? Nah, jadi mari berhenti untuk salahkan lingkungan. Kita akan mengatakan, aku adalah istri yang buruk. Karena dapat suami buruk sih. Aku anak yang buruk. Karena papa mama buruk. Kalau mereka baik, aku juga baik kok. Coba lihat orang lain yang baik. Karena papa mamanya baik. Lalu papa mamanya bilang, kamu gak tahu ya papa mama saya, kakek nenekmu, lebih jahat dari saya. Saya pukul engkau dengan rotan, dia pukul saya dengan besi misalnya. Ya saudara, akan terjadi lempar-lemparan terus dan lagi-lagi adalah kesalahan itu akan dilemparkan kepada kuasa abstrak yang namanya kejahatan. Evil. Kejahatan di udara, kejahatan di surga, kejahatan di neraka, kejahatan yang ada di udara gitu. Salah menafsirkan Efesus. Ada kuasa jahat di angkasa. Ini yang harus kita perangi. Ada kuasa jahat. Saya mengerti kuasa jahat itu real. Tapi saudara, sekali lagi Roma 6 ingin membuat kita fokus kepada problem. Apa problemnya? Paulus mengatakan yang perjanjian lama katakan. Problem utama adalah perjanjian dengan Tuhan. Kamu langgar. Waktu engkau mau bebas dari Tuhan, engkau bebas dari kebenaran. Engkau bukan bebas untuk hidup sendiri. Engkau jadi bebas dari kebenaran. Satu kali ada satu orang tanya, kenapa Tuhan yang baik ciptakan neraka? Saya mengatakan, waktu Tuhan tarik semua anugerahnya, maka apapun tempat yang tidak lagi ada anugerah Tuhan itu jadi neraka kok. Segala hal yang masih baik yang ada di bumi ini itu dari Tuhan. Kalau saudara mengatakan, kok bisa ya orang berdosa menolak Tuhan? Masih bisa hidup, bisa menikmati makanan, bisa menikmati oksigen, bisa menikmati kesehatan. Kok bisa? Karena Tuhan masih beranugerah. Coba lihat, kalau Tuhan sudah tarik mau jadi apa? Maka saudara, neraka adalah pertanda bahwa Tuhan sudah tarik semuanya. Tuhan tidak lagi tertarik untuk memberikan berkat. Dan ini sama dengan Tuhan melimpahkan murkanya. Jadi saudara, pengertian ini harus kita pahami. Tuhan adalah segalanya. Roh jahat itu nothing. Relasi kita dengan Tuhan adalah segalanya. Kuasa jahat itu nothing. Saudara bertanggung jawab, saya bertanggung jawab untuk mengikat perjanjian dan menyadari ada Allah yang kepadanya saya harus tunduk. Ada Allah yang kepadanya aku harus setia. Ada Allah yang mengasihi aku, yang aku harus kasihi. Itu sebabnya cara keluar dari kacau, cara keluar dari keadaan kosong, bukan dengan cara membuat kesalahan dari kacau itu ada pada setan, tapi dengan cara menyadari bahwa kekacauan adalah bagian yang akan kita lewati kalau kita setia kepada perjanjian dengan Tuhan. Nah itu sebabnya di dalam perjanjian lama, cara untuk lepas dari hidup kacau itu bukan membangun kota.
Saudara, ini menarik ya, di dalam dunia kuno sampai sekarang masih, cara untuk lepas dari kuasa kacau, dari keadaan kacau, itu adalah bangun kota. Kota-kota akan dibangun dengan bikin benteng, orang-orang yang hidup di dalamnya akan hidup dengan tentram. Kalau ada serangan, mereka sedikit lebih aman dari yang di luar benteng, karena benteng akan melindungi mereka. Di dalam sebuah kota akan ada ekonomi yang lebih teratur, akan ada sistem masyarakat yang lebih terjamin, dan akan ada pangeran atau raja yang melindungi kota itu dengan tentaranya. Jadi saudara, cara untuk hidup baik adalah bikin kota. Ini pengertian dari Timur Dekat kuno. Tapi kalau saudara baca kitab suci, yang bikin kota itu bukan umat Tuhan. Orang pertama yang bikin kota Kain, bukan Set. Ya, Habel sudah mati, setelah itu Tuhan ganti dengan Set kan, yang jadi orang yang Tuhan jadikan jalur yang setia kepada Tuhan. Set tidak membangun kota, yang bangun kota itu Kain. Lalu kalau kita lihat kota yang paling megah yang pertama didirikan oleh manusia yang berontak kepada Tuhan, yaitu Babel. Ketika Israel keluar dari Mesir, mereka tidak punya kota, mereka tinggal di padang gurun. 40 tahun. Waktu mereka sudah masuk Kanaan, mereka tidak mendirikan kota karena kota-kota musuhnya yang mereka duduki. Jadi heran sekali ya, cara untuk lepas dari kekacauan yang dipahami oleh orang dulu adalah bikin kota, tapi Tuhan tidak perintahkan umatnya untuk bikin kota. Kenapa? Karena bagi Tuhan, Tuhan mau ajar kepada umatnya. Cara untuk lepas dari kacau adalah setia kepada Tuhan, perjanjian dengan Tuhan. Nah, saya harap ya, apa yang saya bagikan ini bukan dari saya, sebenarnya dari kitab suci, benar-benar memberikan inspirasi, benar-benar mencerahkan kita loh. Saya sangat berharap ini terjadi ya. Saudara mengerti apa yang dikatakan ini bukan sebagai sebuah teori yang aneh atau apapun, tapi sebagai kisah dari kitab suci. Dan ketika saudara dirubah oleh kitab suci, saudara baru akan punya hidup. Maka saya sangat berharap saudara benar-benar mendapatkan berkat. Kalau saudara sudah dapat berkat dan saudara mengatakan, nah sekarang saya dipenuhi oleh pengertian firman tentang bagaimana harus melihat hidup. Maka saya akan senang sekali, karena ini yang saya doakan. Saya ingin jemaat saya untuk mengerti dan mengetahui apa yang kurang dari hidupnya dan bagaimana caranya bisa hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan janjikan. Nah jadi saudara sekalian, ketika perang antara jahat dan baik itu coba ditangani oleh dunia, dunia akan tangani dengan membangun peradaban. Civilization, membangun kota, membangun sistem yang baik, membangun perekonomian yang baik, membangun keuangan yang baik, membangun sistem keamanan yang baik. Ini yang dilakukan dunia. Dunia coba tangani chaos, kekacauan dengan budaya, dengan kekayaan, dengan pengetahuan, dengan segala macam hal. Tapi saudara sekalian, Alkitab mengatakan kalau kacau itu ditangani dengan anugerah Tuhan, maka satu-satunya cara untuk keluar dari kekacauan adalah perjanjian dengan Tuhan. Bukan membangun kota tapi perjanjian dengan Tuhan. Maka di dalam kitab suci Kain membangun kota, Set tidak. Orang Babel membangun kota, Israel tidak. Abraham tidak. Abraham tidak punya kota, dia tinggal di kemah. Dia jalan keliling di kemah. Lalu Alkitab membahas kota-kota di Kanaan justru penuh dengan kerusakan. Lot tidak mau hidup terus-menerus seperti ini. Hidup kok pakai kemah terus, keliling-keliling. Saya nggak mau, kita sudah kaya, kita punya banyak ternak. Kenapa kita tidak dirikan kota? Atau lebih baik, kenapa kita tidak masuk ke dalam sebuah kota, lalu tinggal dengan nikmat di dalamnya? Dan Lot memilih Sodom dan Gomora. Ini pilihan yang sangat buruk. Maka saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah kalau kamu mau hidup lepas dari segala jenis kekacauan, kembali ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah dari sini baru kita akan mengerti apa yang Paulus katakan. Kamu mau lepas dari keadaan kacau, kamu harus definisikan dulu kacau itu apa. Dan Paulus mengatakan kacau itu adalah keinginanmu. Yang kacau itu keinginanmu. Lingkunganku kacau, benar, tapi itu bukan urusan yang akan membuat engkau menjadi baik kembali kalau itu semua sudah baik. Bukan. The problem utama, masalah utama adalah kamu sedang bebas dari kebenaran. Di mana posisimu? Di manakah engkau? Siapakah kamu? Bagaimana cara kamu menjalani hidupmu? Sudahkah kamu ada di dalam perjanjian dengan Tuhan? Ini hal yang Paulus katakan di dalam ayat 20. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu serahkan dirimu untuk menjalankan apa yang dirimu pikir penting untuk dirimu sendiri. Dan kau tidak punya gairah, ketertarikan untuk menyembah Tuhan. Kau tidak pernah berpikir untuk menjadikan dirimu sebagai penyembah Allah yang sejati. Maka engkau akan kacau terus, engkau akan bebas dari kebenaran. Yang bikin benar cuma Tuhan. Nah sekarang ini yang harus ditanya ya, saudara harus tanya ini kepada diri dengan tuntas. Where are you? Kamu di mana? Kamu hidupnya kacau atau baik? Saudara sayang sekali ya, banyak orang tidak merasa perlu Tuhan karena dia mendefinisikan hidupnya berdasarkan cara dunia mendefinisikan hidup. Oh kalau tinggal di kota sudah baik. Akhirnya ini yang kita pikir, kalau uang cukup saya baik. Saya sangat
ini sangat senang menganalisa kehidupan yang terlalu nikmat karena banyak harta. Seringkali membuat orang sulit sekali memahami nikmatnya Tuhan. Kalau saya aman di dalam keuangan, sulit bagi saya untuk menikmati nikmatnya Tuhan. Karena saya berpikir segala kenikmatan yang mungkin saya dapat, sudah saya dapat dari uang. Saya bisa dapatkan itu dari uang. Saya bisa cari sekolah paling baik karena uang ada. Saya bisa cari pendidikan yang paling baik karena uang ada. Saya punya akhlak yang baik karena saya hidup di dalam keadaan yang baik. Saya hidup di dalam masyarakat yang kelasnya tinggi. Kami tidak melakukan hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kami adalah orang yang secara moral baik, secara keuangan baik. Therefore, karena itu, saya tidak bisa menikmati hal lain di luar ini. Aku tidak mengerti apa nikmatnya Tuhan. What's so good about God? Apa yang baik dari Tuhan? Gak ngerti. Karena hidupku sudah baik kok. Nah kan, jadi problemnya di mana? Problem di diri kita. Kita pikir kita baik, kita pikir kita sudah anggun, kita pikir kita sudah menikmati apa itu kelimpahan. Kita salah mendefinisikan apa itu baik, sehingga kita tidak sadar bahwa kekacauan dan kebaikan itu tidak ditentukan oleh keadaan lingkungan kita maupun kesejahteraan ataupun keuangan yang menjamin kehidupan kita. Kekacauan adalah karena tidak ada perjanjian dengan Tuhan, dan kebaikan adalah ketika perjanjian dengan Tuhan diperbarui. Kenapa bisa begitu? Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dia yang memberikan segalanya untuk kita. Dia memprovide. Dia memberikan kepada kita segalanya. Topangan, ciptaannya. Dia berikan di dalam kerelaan untuk mengasihi. Tuhan adalah yang memberi. Segala sesuatu dari dia. Dia yang baik. Dia yang penuh cinta kasih. Dan kasihnya ditunjukkan dengan kerelaan untuk memberi dirinya. Memberi dirinya di dalam pemeliharaan. Memberi dirinya di dalam keselamatan. Memberi dirinya di dalam segala hal. Maka saudara, kita sebenarnya tidak akan lepas dari kacau kalau kita tidak mengerti cinta Tuhan bagi kita. Dan kalau kita tidak mengerti apa itu nikmatnya mencintai Tuhan. Apakah saya mencintai Tuhan? Jika iya, saya menikmati hidup. Apakah saya bisa mencintai Tuhan? Bisa. Kalau saya tahu berapa besar Tuhan mencintai saya. Ini covenant, ini perjanjian. Dan perjanjian itulah yang membuat kita hidup dalam kebenaran. Bukan keadaan yang lepas dari kekacauan. Perjanjian itu membuat kita hidup di dalam kebenaran. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Hidup yang terpisah dari Tuhan akan membuat mati. Mati bukan cuma sekadar tidak punya tanda hidup dalam fisik. Mati adalah kehidupan yang menikmati berhala. Mati adalah senang di luar Tuhan. Mati adalah tidak ada perasaan perlu Tuhan. Itu mati. Jadi saudara sekalian, mati adalah ketika saya hidup, namun hidup saya tidak bersentuhan dengan Tuhan. Roma 1 sudah mengatakan demikian. Orang-orang hidup menyembah berhala adalah orang-orang yang merasakan nikmatnya hidup tanpa Tuhan. Jika kita ada di level itu, kita mati. Kalau kita merasa hidup baik tanpa Tuhan, kita mati. Kalau kita merasa tidak ada yang salah tanpa Tuhan, kita mati. Mati adalah ketika kebenaran dan juga perjanjian dengan Tuhan tidak diadakan, tidak dianggap serius, dibuang keluar. Namun kita tetap bisa menjalani hidup, itu mati. Maka saudara, Paulus mengatakan, sekarang kamu sudah tahu. Sekarang kamu sudah mengerti lebih baik. Bahwa ternyata keadaan yang lama itu mati. Wah, kalau saya tanpa Tuhan itu memalukan sekali. Karena kesudahannya adalah kematian. Dan saudara, ini yang akan disadarkan dengan tema hidup kita yang kita alami tiap hari. Kalau kita mengatakan tanpa Tuhan baik-baik, maka ingatlah satu hal. Zaman akan berubah. Keadaan akan berubah. Segala hal yang ada di dalam dunia akan bergoncang dan beralih. Beralih kemana kira-kira? Nah saudara, Paulus mengatakan beralih kepada kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Segala sesuatu akan diubah oleh Tuhan. Dan pusat, yaitu Tuhan sendiri, akan dinyatakan. Saudara, kalau tanya ya, di mana pusat alam semesta? Alam semesta pusatnya di mana? Kalau saudara bilang bumi, orang-orang yang mengerti tentang seluruh universe ini akan ketawa. Bumi pusat. Apa kamu gak tahu berapa besarnya alam semesta ini? Apa kamu gak tahu berapa banyak jumlah galaksi? Gak bisa dihitung. Apa kamu gak tahu perlu belasan juta tahun cahaya untuk pergi ke dalam dari tempat kita menuju kepada tempat terjauh yang bisa dideteksi? Belasan juta tahun cahaya. Nah kalau perlu jarak sedemikian jauh, bumi itu apa kecil sekali. Maka menemukan center adalah tema modern. Orang modern selalu berpikir ada center kan. Centernya di mana? Di bumi. Ya karena bumi itu datar, kemudian seluruh alam semesta seperti menaungi, kita pusatnya. Tapi saudara, setelah ada revolusi dari Kopernikus, Galileo dan lain-lain, orang sadar bumi bukan pusat. Galaksi kita aja adalah galaksi yang sangat besar.
Saudara, matahari tata surya kita itu nothing kalau dibandingkan dengan seluruh galaksi. Ada yang bikin perbandingan, kalau seluruh galaksi kita itu dikecilkan sampai sepulau Jawa, maka engkau akan menemukan bahwa matahari itu cuma setitik jarum. Saudara taruh jarum ke kertas ya, saudara titikin jarum, tusuk kertasnya dengan jarum, plek. Nah itu besarnya matahari di tengah-tengah pulau Jawa. Bayangkan, titik di tengah-tengah pulau Jawa itu adalah matahari di tengah-tengah galaksi kita. Galaksi ya. Galaksi kita segede itu, dan ini cuma satu dari begitu banyak galaksi. Sulit sekali dihitung. Jadi saudara, bumi itu apa? Bumi benar-benar kecil. Tuhan ingin menyatakan bahwa pusat dari alam semesta tidak bisa ditemukan dari penyelidikan alam semesta. Nggak akan ketemu senternya. Saudara, atas bawah aja nggak tahu di mana ya. Saudara bilang atas bawah, jelas dong. Yang ke pusat bumi itu adalah bawah, yang ke atas itu ya atas. Tapi itu kan mengasumsikan bahwa bumi ini center. Tapi nggak ada center di dalam alam semesta ini. Alam semesta ini seperti pameran kehampaan sekaligus pameran kelimpahan. Pameran keberadaan sekaligus pameran ketiadaan. Sesuatu yang muncul dengan begitu menakjubkan dan hebat. Dan juga hilang dengan begitu saja. Galaksi-galaksi bisa ditelan. Bayangkan betapa luar biasanya alam ini. Alam semesta kita begitu megah sekaligus begitu kosong. Begitu menakjubkan sekaligus begitu gampang hilang. Nah jadi saudara, di dalam kesadaran seperti ini kita perlu center. Dan kitab Wahyu memberikan center yang baru. Center yang baru bukan bumi, center yang baru bukan tata surya kita. Center yang baru adalah tahta Tuhan. Di mana senternya dikatakan Tuhan duduk di tahtanya, para tua-tua mengelilingi, dan kemudian setelah itu seluruh alam menyembah. Nah saudara, inilah senternya. Senter yang gak bisa dideteksi secara pandangan kita tentunya. Tapi adalah sesuatu yang kita bisa hidupi. Karena senter dari alam semesta ini gak akan membuat saudara makin baik kok. Kalau saudara temukan senternya. Kalau tata surya kita senternya matahari, so what? Apakah saudara hidupnya akan lebih baik dengan mengetahui matahari adalah senter? Nggak bisa, karena saudara nggak akan mungkin menyembah matahari. Namun menyadari bahwa Tuhan adalah pusat dari seluruh alam ciptaannya. Membuat kita sadar, suatu saat pemerintahan Dia atas alam semesta akan dipamerkan. Nah ini yang kita mau nantikan. Suatu saat pernyataan dari tahtanya akan dinyatakan. Seluruh alam akan tahu senternya adalah Tuhan. Kolose sudah mengatakan bahwa seluruh alam itu ditopang oleh Tuhan, oleh Kristus. Di dalam Dia semua disatukan. Di dalam Ibrani dikatakan oleh firman-Nya segala sesuatu itu bisa ditopang. Betapa megahnya ya, betapa agungnya Allah kita yang menopang segala sesuatu. Baru saudara sadar, yang penting dari alam semesta ini bukan penjelasan tentang keberadaan. Saudara bisa jelaskan di mana galaksi ini, di mana galaksi itu, di mana matahari, di mana planet ini, di mana planet itu, di mana satelitnya Jupiter atau apapun itulah. Saudara bisa mendeteksi dan jelaskan. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih penting. Kenapa semua bisa bergerak? Siapa yang topang? Kalau semua ini cuma kacau, maka kita nggak punya harapan. Kalau segala sesuatu ada keteraturan dan menuju kepada keteraturan final, siapa yang atur? Maka pertanyaan siapa yang topang lebih penting daripada apa yang ditopang. Pertanyaan tentang what's going on itu tidak sepenting dengan siapa yang membuat yang going on ini tetap berjalan. Yang bikin semua jalan siapa? Yang topang siapa? Saudara bisa pilih dua jawaban. Jawaban pertama bilang Tuhan. Jawaban kedua bilang nothing. Jawaban pertama bisa bilang Tuhannya agama ini, Tuhannya agama itu, Tuhannya iman ini, Tuhannya iman itu. Jawaban kedua bilang pokoknya nothing. Nah kalau jawaban kedua yang kita percaya, seluruh alam semesta ditopang oleh nothing, maka saudara harus belajar untuk hidup di dalam keadaan yang nihil. Harus belajar, karena itu namanya cocok gitu ya. Ini namanya pemahaman akan alam semesta. Alam semesta muncul sendiri, bergerak sendiri, teratur sendiri, dan akan hilang sendiri. Pokoknya ini yang terjadi, jadi gak usah terlalu bingung. Alam semesta ini sudah mengalami berkali-kali perubahan, lahir muncul. Sesuatu yang sudah terjadi berkali-kali, meskipun kita gak lihat. Ini kan kata profesor atau kata buku yang kita baca. Jadi kalau orang bilang, orang Kristen itu bodoh, dengar pendeta percaya aja. Ya saya akan bilang, orang skeptis juga bodoh, karena dengar profesornya dan percaya aja. Siapa di antara kita yang pernah mengalami lahirnya alam semesta? Gak ada kok. Kita cuma dengar teori demi teori, dari orang yang juga mengalami teori dari orang lain. Maka saudara sekalian, penjelasan tentang realita tidak sepenting penjelasan tentang siapa yang topang realita. Dan kalau saudara mau coba tahu, benarkah ada yang menopang atau tidak, jangan cuma lihat realita. Ini dikatakan di dalam Mazmur 8. Di Mazmur 8 dikatakan, cara paling mungkin untuk memahami sang penopang itu, bukan dengan cara lihat alam, tapi lihat diri. Refleksi ke diri. Menurut saudara ya, diri saudara kacau atau teratur? Kalau saya tanya Victor, dirimu teratur atau kacau? Kacau? Bukan jawaban yang saya harap sih. Kalau dirimu kacau, kamu gak hidup.
Kalau jantungmu detaknya kacau, kamu nggak hidup gitu ya. Jadi dirimu kacau atau teratur? Oke, good. Kamu tunduklah kepada pemerintah. Oke lah, maksudnya Victor adalah dia punya kehidupan yang kacau, mungkin dia mau mengaku dosa setelah ini saya nggak tahu, tapi intinya yang saya katakan adalah kalau dia merenungkan dirinya, kemampuan dia merenung pun membuktikan dia teratur. Membuktikan dia punya pikiran yang jernih, membuktikan dia sadar diri. Kesadaran diri itu something yang penting ya. Saudara nggak ngerti hebatnya alam semesta, tapi nggak usah lihat alam semesta dulu lah. Lihat dirimu, menyadari aku ini sadar, itu pun besar sekali. Nggak ada orang ngerti apa itu self-consciousness. Ketika ada orang mengatakan kita sudah mendevelop artificial intelligence level tinggi. Bukan cuma artificial intelligence level kalkulator. Kita sudah menemukan level tinggi yang punya kesadaran diri. Saya mau tanya balik, memang kamu tahu apa itu kesadaran diri? Apakah kamu tahu? Bisakah kita mengerti itu? Nggak bisa. Tapi kita sadar satu hal yang harus diasumsikan untuk membuat kita mengerti bahwa kita ini sadar adalah kita teratur. Kita ingin ada keteraturan, kita ingin segala sesuatu bisa diatur, kita ingin atur di luar kita. Kita ingin atur kamar kita, rumah kita ingin tata hidup kita ingin atur waktu kita ingin atur tubuh kita. Dan baru kita sadar seperti yang dikatakan Calvin, kita ini mikrokosmos. Calvin pinjam ini dari ide stoicisme, tapi bukan sedang mempromosikan ajaran stoik ya. Calvin mengatakan, alam semesta adalah kosmos, sedangkan diriku adalah kosmos yang kecil. Kalau kita tidak bisa memahami pentingnya alam semesta, coba pahami pentingnya kamu. Kalau saudara bilang alam semesta itu enggak penting, bisa muncul bisa enggak. Saya mau tanya balik, apakah kamu pikir kamu penting? Ya saya juga enggak penting, bisa muncul bisa enggak. Kalau kita enggak penting ya kita akan di-counseling sama orang. Apa yang bikin kamu merasa dirimu tidak berarti? Kita harus berpikir kita berarti. Karena memang kita ingin mencari arti kok. Kita ingin mengatur segala sesuatu karena kita sadar diri. Dan fakta bahwa kita sadar diri adalah pengertian bahwa kita ingin yang teratur. Karena keteraturan yang kita dapat dari kesadaran diri itu adalah bukti bahwa kita nggak bisa hidup otherwise, nggak bisa. Saudara nggak bisa mengatakan kita ini cuma semacam batu atau semacam kumpulan molekul yang tiba-tiba terbentuk. Nggak bisa. Karena bukan itu cara saudara memperlakukan diri. Saudara ingin punya keluarga yang baik, saudara ingin punya hidup yang baik, saudara punya naluri atau insting atau insight atau apapun lah namanya. Untuk mempunyai pengharapan hari besok lebih baik dari hari ini. Kita punya keteraturan yang luar biasa besar. Sama dengan teraturnya alam semesta ini. Maka saudara, satu hal yang penting untuk membuat kita sadar ada Allah yang mengatur adalah kesadaran diri kita. Kesadaran diri kita adalah kesadaran yang tidak mungkin mau menerima fakta tentang chaos, tentang kekacauan. Kita nggak bisa terima alam ini kacau, karena kita nggak bisa terima diri kita boleh kacau. Nah kalau kita tidak terima diri kita boleh kacau, kita juga tidak terima harusnya alam ini boleh kacau. Dan kalau kita tidak terima alam ini boleh kacau, maka kita mulai berpikir tentang sang penopang. Kalau nggak kacau siapa yang menopang? Yang menopang bisa hukum alam. Tapi saudara nggak akan merasa hukum alam itu something. Karena hukum alam tidak akan menggerakkan saudara untuk mencintai dan berkomitmen. Hukum alam adalah sesuatu yang berjalan secara natural. Tapi kalau ada pemberi hukum alam yang menyatakan hukum alam sebagai bentuk kasihnya, baru saudara mulai berpikir ternyata ada makna ya dalam hidup. Karena keteraturan ini adalah buah kasih dari Sang Pencipta. Kenapa semua teratur? Karena ada kasih dari Sang Pencipta. Kalau saya berharap semua teratur, dan katanya keteraturan itu adalah bentuk kasih dari Pencipta, kenapa masih ada kacau? Ya saudara akan mengatakan kekacauan adalah fakta. Ya mau nggak mau itu harus kita deal, harus kita tangani. Ada kacau. Tapi saudara, apakah Tuhan diam saja melihat ada kekacauan dan keteraturan yang sepertinya berperang? Enggak. Tuhan mengatakan ada jalan untuk bereskan kekacauan. Bagaimana jalannya? Kristus. Kenapa Kristus jadi jalan untuk bereskan kekacauan? Karena Alkitab mengatakan Tuhan menata segala sesuatu dengan firman, Sang Firman. Tuhan membereskan segala sesuatu dengan Sang Firman. Tuhan menyatakan diri dengan Sang Firman. Tuhan mau mengangkat raja dengan memberikan Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Maka saudara, keteraturan karena ada Sang Raja, keteraturan karena ada manusia, ini penting untuk kita pahami ya. Manusia ditempatkan Tuhan di bumi ini untuk membuat keteraturan. Keteraturan karena ada manusia yang juga adalah ilahi. Inilah kunci kita memahami Alkitab itu benar. Bahwa untuk membuat semua jadi baik, Tuhan menyerahkan dirinya. Dia bukan cuma menyerahkan dirinya, dia berinkarnasi bahkan. Pribadi kedua dari Tritunggal menjadi manusia. Dan kerelaan dia untuk hadir adalah tanda bahwa keteraturan itu akan menang pada akhirnya. Kenapa keteraturan akan menang? Karena Tuhan sudah memberikan saat yang baru itu, zaman yang baru. Ketika dia bertakhta, dan takhta itu dimulai dari Kristus. Nah sekarang kita boleh pikir, tahta seperti apakah tahta Kristus? Tahta Kristus adalah tahta mengorbankan diri bagi yang lain.
Ini namanya anugerah, ini kasih karunia. Tahta yang mengorbankan diri bagi yang lain. Baru saudara sadar, alam semesta ini kacau. Ya kita nggak bisa urus lah alam semesta, bintang tabrakan dengan bintang atau apapun, itu bukan urusan kita. Tapi alam semesta yang aku alami, duniaku. Dunia kita adalah dunia yang kita hadapi sehari-hari. Itu menjadi kacau karena diriku. Diriku tidak mengerti konsep salib. Diriku tidak mengerti bahwa raja itu harus mengorbankan diri. Diriku nggak mengerti itu. Sekarang setelah Tuhan hadir, Tuhan menyatakan Kristus, kamu dibebaskan dari kekacauan di dalam dunia menjadi di dalam Kristus. Maka saudara, yang Tuhan mau tekankan adalah kekacauan pertama yang akan Tuhan tangani adalah kekacauan dalam dirimu. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di dalam Kristus saudara dibawa kepada pengudusan, keteraturan, kebaikan, kesetiaan, dan juga sifat ilahi. Itu yang Tuhan nyatakan di dalam seluruh alam ciptaan. Kalau saudara tanya, kenapa alam semesta begitu megah? Karena tugasnya adalah untuk memamerkan kemegahan Tuhan. Saudara, mana mungkin alam semesta bentuknya cuma sebesar tata surya kita lalu dikatakan Tuhan itu megah. Selama beberapa ribu tahun mungkin orang bisa mengagumi dunia ini megah. Tapi setelah penemuan teleskop, kemudian setelah pencarian alam semesta, baru orang mulai menghina. Tata surya kita begitu kecil. Namun Tuhan pamerkan betapa besarnya alam yang Dia ciptakan. Karena tugas alam ini adalah pamerkan betapa besarnya Tuhan. Mazmur 8 menyatakannya. Mazmur 19 menyatakan ini juga. Alam semesta menyatakan agungnya Tuhan. Roma 1 juga mengulangi tema ini. Maka alam ini besar karena menyatakan Tuhan. Lalu tugas kita apa? Tugas kita pun menyatakan Tuhan. Tapi bedanya tugas kita menyatakan Tuhan bukan secara impersonal seperti alam. Tugas kita menyatakan Tuhan sebagai person. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah adil. Apa tugas kita? Menyatakan itu. Seluruh ciptaan menyatakan aspek dari Tuhan. Termasuk kita. Nah maka saudara-saudara gak bisa bereskan tugasnya alam semesta, itu tugasnya alam semesta. Saudara gak bisa cover tugasnya gajah atau tugasnya semut. Gajah maupun semut juga mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam level mereka. Saudara nggak bisa tiru-tiru semut ya, menjadi sangat kecil atau apapun itulah untuk menunjukkan bahwa Allah itu mulia. Enggak, itu bagiannya semut. Saudara nggak bisa jadi laut untuk memamerkan mulianya Tuhan. Saudara nggak bisa jadi gunung untuk pamerkan mulianya Tuhan. Saudara hanya bisa menjadi manusia untuk pamerkan mulianya Tuhan. Maka yang harus dibereskan bukan alam ini, itu urusan Tuhan. Yang harus dibereskan adalah my own universe. Alam yaitu diriku, duniaku. Bagaimana duniaku beres? Dengan menyadari bahwa ketika engkau tinggalkan hidup yang lama. Dan sekarang belajar untuk mencintai Tuhan, belajar untuk menjadi berkat bagi yang lain. Saya sedang menikmati pembaruan yang Tuhan ciptakan. Pembaruan di dalam diri saya. Ternyata kekacauan mulai disingkirkan dari diri saya. Apakah kekacauan sudah disingkirkan dari pemerintahan kita? Mungkin belum. Apakah kekacauan sudah disingkirkan dari dunia kita? Mungkin belum. Tapi yang pasti, yang paling pasti yang saya bisa dapatkan adalah kekacauan itu mulai menyingkir dari saya. Tadinya saya sangat penuh hawa nafsu, sekarang pelan-pelan itu menyingkir. Tadinya saya sangat egois, pelan-pelan itu menyingkir. Tadinya saya sangat berpusat ke diri, sekarang itu pelan-pelan menyingkir. Tadinya saya sangat gampang marah, sekarang pelan-pelan itu menyingkir. Tadinya saya sangat pemalas, sekarang pelan-pelan itu menyingkir. Tadinya saya sangat mudah tersinggung, pelan-pelan itu semua menyingkir. Saudara akan menyadari pembaruan yang Tuhan berikan di dalam saudara adalah pembaruan yang menjadikan saudara menikmati hidup yang kekal mulai sekarang. Hidup kekal itu apa? Sekali lagi ya, hidup kekal adalah hidup di dalam zaman yang baru di mana Tuhan memerintah secara sepenuhnya. Mana Tuhan belum memerintah, Dia mulai memerintah di dalam dirimu. Dan pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan kasih yang mengorbankan diri. Ini bukan pemerintahan diktator yang menggantikan diktator yang lain. Ini bukan pemerintahan yang akan menanyakan pertanyaan dengan cara yang sangat menakutkan. Sudah pasti tahu ini ya, klip yang beredar sangat populer, ada anak SD tanya Presiden Soeharto, kenapa negara kita presidennya cuma satu? Lalu dijawab, siapa yang suruh kamu tanya? Wah itu mengerikan sekali ya. Berani ya tanya gitu, kira-kira begitu ya. Siapa yang suruh? Gurumu atau siapa? Siapa yang suruh tanya? Menakutkan ya, bertemu dengan diktator yang mempunyai kuasa atas hidup kita. Tapi kalau sudah pikir Tuhan seperti itu bagi hidup kita, salah. Tuhan tidak pakai pendekatan diktator. Tuhan pakai pendekatan pengorbanan. Tuhan mengatakan, aku mengutus anakku mati bagimu. Supaya aku berkuasa atas hidupmu. Maka saudara mengatakan, kalau dia berkorban untuk bertahta, ya saya akan persilahkan diriku dikuasai oleh dia. Dan ketika saudara menyerahkan diri untuk Tuhan, ini yang dikatakan di dalam ayat 23, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saudara mulai menikmati kehidupan yang baru itu, bukan di dalam alam, mungkin bukan di dalam keluarga saudara bahkan.
Mungkin saudara punya keluarga yang kacau, saya nggak tahu. Atau saudara punya masyarakat yang kacau, saudara punya tetangga yang kacau, saudara punya pemerintahan kita sama ya. Kita punya pemerintahan yang belum beres, apapun itulah. Tapi saudara, pemerintahan yang baru, Allah sendiri bertakhta. Itu dimulai dengan diri kita sebagai orang-orang Kristen. Itu sebabnya tinggalkan dosa, hidup di dalam pengudusan. Mari belajar itu. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan chaos dari dalam kita. Menyingkirkan kekacauan dari dalam diri kita. Maka pengertian simpulan ayat 23 berkait dengan seluruh argumen tadi. Upah dosa ialah maut. Hidupmu yang lama membawa kematian. Hidupmu yang lama mengasumsikan segala sesuatu bisa berjalan tanpa Tuhan. Enggak bisa. Tanpa Tuhan hanya ada kacau dan kacau berujung pada maut. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Hidup di dalam pengaturan Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari dirimu. Bukan dimulai dari keluargamu. Bukan dimulai dari bangsamu. Tapi dimulai dari dirimu. Mari kita belajar memahami ini. Dan kita akan mengerti karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh mengenal Tuhan, Allah kami yang menebus kami. Tadinya kami hidup di dalam kekosongan dan kekacauan. Tapi kami bersyukur karena keteraturan dan juga kelimpahan dimulai dari diri kami setelah kami beriman kepada Kristus. Kami mulai singkirkan dosa yang membuat kami bebas dari kebenaran. Kami mulai mau menundukkan diri kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami dan mengorbankan diri bagi kami. Biarlah Engkau menjadi Raja atas kami karena kami tahu Engkau akan menjadi Raja di dalam kasih dan kesetiaan. Dan ajar kami untuk digerakkan oleh kasih-Mu sehingga kami makin mengerti betapa nikmatnya hidup di dalam kuasa dan juga kerajaan-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.